Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhá wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sudah sarapan semua? Belum? Yang di kotak dimakan itu. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Sekarang kita sampai al-hadis as-sadis was-salasun. Hadis yang ke-36. Sahih? Taib al-hadis as-sadis was-salasun. Hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Hadits qudsi, ya, Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang mustahab, yang sunnah, sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan meluruskan pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku akan meluruskan penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan akan aku luruskan tangannya yang dengannya dia memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha.
dan akan meluruskan kakinya yang dia melangkah dengannya. Wala in sa'alani la'utiyanna. Jika dia meminta kepadaku, aku akan memberikan kepadanya. Wala in sta'adzani la'u'idannahu. Jika dia memohon perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsil mu'mini. Dan tidaklah aku ragu tentang sesuatu untuk aku lakukan dari keraguanku untuk mencabut jiwa orang mukmin. Yakrahul mauta, dia membenci kematian, wa akrah masa'atahu, dan aku tidak suka untuk menyakitinya, wala buddalahu minhu, namun pasti dia akan dicabut nyawanya atau pasti akan mati. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan ini yang sudah sekali lagi kita lewati, pelajari dalam hadis Arba'in Nawawiyah atau kitab Fathul Qawil Matin al-Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhallahu ta'ala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini terkenal dengan hadisul wali. Ya, ini hadis yang sangat penting ya untuk dipahami oleh setiap muslim muslimah. Yang pertama untuk dirinya, bagaimana dia bisa menjadi wali Allah? Apakah harus masuk RSJ dulu? Seperti walinya sufi, wali majdub, ya. Sekarang ada statement yang viral, Wahabi itu nggak punya wali, istilahnya demikian. Ya, kalau sufi banyak walinya. Ya. Kalau wali majdub, ya tadi istilah mereka wali yang gila, ya kita dikasih gratisan nggak mau. Ada yang mau jadi wali majdub? Ada yang mau? Dikasih gratisan, dikasih hadiah pun kita nggak mau. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini wali versi mereka beda dengan versi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal terang benderang ayatnya, hadisnya tentang siapa wali Allah itu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sekali lagi sangat penting. Yang pertama untuk diri kita. Kalau kita mau menjadi wali Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai wali-walinya di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi untuk menekankan kepada kita bagaimana kiat menjadi wali Allah. Yang kedua, agar kita tidak dikibuli oleh wali majdub. Ya, oleh wali gila atau para pengikutnya atau para pendukungnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini juga selayaknya untuk disebarkan kepada umat Islam agar mereka juga sama tidak dikibuli oleh para wali-wali majdub dan para pendukung mereka. Hadisnya terang benderang dalam Sahih Bukhari, demikian pula nanti akan ada penjelasan ayatnya. Kita baca syarah dari Asy-Syaikh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Hada hadisun jalilun. Ini adalah hadis yang mulia. Ashrafu hadisin fi awsafil awliya. Ini semulia-mulia hadis tentang sifat-sifat para wali-wali Allah. Demikian pula tentang wa fadlihim wa maqamatihim. Tentang keutamaan mereka dan kedudukan mereka. Hadis Al-Wali riwayat Imam Al-Bukhari. Sangat terang benderang, jelas, lebih terang daripada matahari di siang bolong. Siapa yang disebut dengan wali Allah itu? Apakah seperti versi mereka tadi? Jawabannya sekali lagi tidak sama sekali. Fa akhbar anna mu'adata awliyaihi mu'adatun lahu wa muharabatun lahu. Allah dalam hadits qudsi ini mengabarkan bahwa memusuhi para wali-walinya itu sama saja dengan memusuhi dirinya
dan memerangi dirinya. Kalau sudah demikian, siapa yang sanggup melawan Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillahi min dzalik. Wa man kana mutasaddiyan li adawatir rabb wa muharabati malikil mulki fahuwa makhdul. Barang siapa yang istilahnya menantang, memusuhi Allah, memerangi rajanya diraja, maka dia makhdul, orang yang dicampakkan atau yang dihinakan. Cepat atau lambat pasti akan turun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man takaffala bidzabbi anhu fahuwa mansurun. Namun barang siapa yang membela wali Allah, maka dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansuruk. Jika kalian menolong Allah, di antaranya menolong agama Allah, menolong para wali-wali Allah, maka Allah akan menolong. Makanya Rasul SAW juga bersabda, maradda an irdi akhi radallahu an wajihi an-nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan selamatkan, jauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Kalau orang biasa saja, kalau kita bela kehormatannya karena dituduh macam-macam oleh orang lain, itu keutamaannya. Apalagi membela para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, illam yakunil ulama awliya Allah fala adri manhum. Jika para ulama, yang dimaksud ulama di sini warasatul anbiya, pewaris para nabi, mewarisi akidahnya nabi, mewarisi sunnahnya nabi, yang Rasul katakan mereka adalah warasatul anbiya, bukan pewaris ilmu kalam, ilmu filsafat, bukan. Namun pewaris ilmunya nabi, akidahnya nabi, sunnahnya nabi. Yang Allah katakan, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Kata Imam Syafi'i, kalau para ulama bukan wali Allah, aku tidak tahu siapa mereka itu. Dan lagi ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Bukan orang yang jahil namun ngelama. Bukan ulama usuk. Bukan ulama ahlil bid'ah, bukan ulama ahlil kalam yang mereka menyimpang dari akidahnya Rasul atau akidahnya para sahabat Rasul. Ini bukan wali-wali Allah. Karena nanti akan ada perincian ciri-ciri wali Allah tersebut. Ulama su, ulama yang menyimpang dari akidah shahihah, mereka bukan ulama yang di dalam hadis ini. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, illam yakunil ulama awliya Allah fala adri manhum. Kemudian kata Syekh, wa dzalika li kamali muwafaqati awliya illahi lillah fi mahabih. Intinya, di antara makna Allah menolong orang-orang yang menolong para walinya, membela para walinya, Allah juga memerangi orang yang memusuhi walinya. Ini dikarenakan kesempurnaan muwafaqatu auliyaillah, kesesuaian para wali Allah terhadap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai Allah, mereka mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ini juga termasuk ciri wali Allah. Namanya wali itu dari kata-kata bahasa Arabnya al-wilayah. Yang diantara maknanya al-mahabbah, cinta. Wali Allah dicintai oleh Allah karena dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan Allah sangat mencintai at-tauhid. Makanya Allah mengutus para rasul dengan mendakwakan kepada apa? Intisarinya at-tauhid dari awal sampai akhir. Itu yang Allah paling cintai. Demikian pula Allah turunkan Al-Quran, kitab yang paling mulia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, intinya tentang at-tauhid.
Allah cinta tauhid. Para wali-wali Allah sangat cinta tauhid. Sangat cinta kepada dakwah tauhid. Bukan malah memusuhi dakwah tauhid. Bukan malah membubarkan dakwah kajian tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Namun sudah sering kita sampaikan, ini terbalik. Yang dakwah kepada tauhid dikucilkan, diusir, dibubarkan. Sedangkan yang mendakwakan kepada kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan ditokohkan, diiklankan dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ciri wali Allah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Di antaranya mencintai orang yang betul-betul konsisten istiqomah di atas at-tauhid. Fa'ahabbahum wa qama bi kifayatihim. Maka Allah pun mencintai mereka. Allah pun memberikan perlindungan kepada mereka. Wa kafahum ma'ahammahum. Dan Allah mencukupi apa yang mereka butuhkan. Baik. Sebetulnya ada pula hadis yang tidak secara langsung ya menyebut kata-kata wali Allah. Tapi ada makna yang tersirat di situ yang sudah kita lewati. Ini terutama yang mungkin belum pernah setoran sama sekali. Yang pertama kita khususkan. Nah, ada hadis lain yang mirip ya secara umum pembahasannya dengan ini. Kita mau redaksi hadisnya lengkap. Meskipun sekali lagi ini sekedar murajaah, sudah ada juga dalam Arba'in An-Nawawiyah. Paham pertanyaannya? Baik, ada yang mau menyetorkan hafalan hadis tersebut yang sudah dilewati, dipelajari, sudah kita khatamkan. Nah, yang belum pernah sama sekali loh ya. Ya, ini kita tekankan biar ya keadilan sosial bagi Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, terutama yang sekali lagi belum penasaran hafalan hadisnya yang masyhur. Insyaallah tidak asing di telinga. Kita cuma kadang agak ngeredek setorannya. Baik, insyaallah kita lewati dulu. Kemudian kata Asy-Syaikh, "Tsumma dzakara sifatal auliya as-sifatal kamilah." Jadi poin pertama itu tentang keutamaan dan kedudukan wali Allah. Dan sekaligus ancaman Allah bagi yang menyakiti, mengganggu, memusuhi wali-walinya. Kemudian poin yang kedua, ini yang paling inti, tentang sifat wali Allah. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Apa sifat wali Allah itu? Apa ciri wali Allah itu? Sesuai, sekali lagi, dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi ini. Kata beliau, "Tsumma dzakara sifatal auliya as-sifatal kamilah." Kemudian Rasul dalam hadits qudsi ini menyebutkan tentang sifat para wali-wali Allah ya dengan sifat yang sempurna. Yaitu siapa? Wa anna auliya Allah humul ladzina taqarrabu ila Allah bi ada'il faraid awwalan. Sifat wali Allah yang pertama, bahwasanya para wali-wali Allah mereka adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib faraid. Kalau orang gila bisa nggak dia melaksanakan kewajiban? Nah, ini sekali lagi hadis wali ini bantahan bagi yang mengkeramatkan wali-wali yang gila tersebut atau yang meyakini mereka adalah wali Allah. Bagaimana dikatakan wali Allah sedangkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan oleh Allah dalam hadits qudsi ini lewat lisan Rasulullah SAW. Ciri wali Allah yang melaksanakan yang wajib. Dan yang paling wajib tadi at-tauhid, al-aqidah yang sahihah, arkanul iman yang benar. Kemudian melaksanakan di antaranya rukun Islam yang kedua, salat 5 waktu.
Ya, orang yang gila nggak mungkin bisa melaksanakan, atau yang nggak gila, cuma setengah gila lah, yaitu yang mengaku tingkat ma'rifat, sudah tingkat tertinggi dari sekte tarekat mereka. Kata mereka, kalau sudah tingkat ma'rifat, gugur segala bentuk kewajiban. Nggak ada wajib sholat 5 waktu. Kalaupun ditanya, kok nggak sholat? Sholat saya. Ini sekali lagi bantahan kepada orang-orang tersebut. Kalau ada orang yang dikatakan wali oleh masyarakat sedangkan nggak melaksanakan sholat 5 waktu, ini sekali lagi bukan wali Allah. Bisa jadi wali murid, atau wali asyaitan juga. Na'udzubillahi min dzalik. Oh, dia kan qomat kamit tiap hari, Ustaz. Iya, sholat, sekali lagi ini yang paling wajib, bukan qomat kamitnya. Qomat kamit tadi nggak taunya masuk RSD. Intinya ciri wali Allah yang pertama dan yang utama melaksanakan al-faraid, rukun Islam yang 5. Tentunya kalau masalah zakat, masalah haji sesuai dengan apa? Kemampuan. Nggak harus namanya wali itu dia gelarnya Pak. Pak Kaji atau Pak Umroh. Nggak harus, karena mungkin sesuai kemampuan. Kecuali kalau dia mampu nggak mau, ini beda lagi. Dia melaksanakan yang wajib sesuai dengan kemampuannya. Yang tentunya pertama sholat 5 waktu. Kalau dia nggak bisa melaksanakan sholat, berarti dia harus disolat. Sekali lagi ini yang paling utama kata Rasul SAW dalam hadits qudsi, ciri wali Allah yang melaksanakan al-faraid, biada'il faraid awalan min salatin, dari salat, wa siyamin, wa zakatin, wa hajjin. Dan ini juga harus ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW, bukan sekedar salat, bukan sekedar puasa, namun betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, ittiba kepada sunnah Rasul. Dia kan wali Allah. Kenapa? Salatnya cepat. Salat tarawih saja 23 rakaat hanya 10 menit. Na'udzubillah min dzalik. Rasul SAW mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, tertolak. Ini bukan ciri wali Allah yang melakukan al-bidah. Dan Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakan, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Allah pasti mencintai kalian. Wali Allah kan dicintai oleh Allah. Syaratnya ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Makanya ayat ini dinamakan ayatul imtihan. Surat Ali Imran ayat keberapa itu? 31. Ini dinamakan ayatul imtihan oleh para ulama, ayat ujian. Untuk menguji siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, harus dites apakah dia ittiba kepada ajaran Rasul ataukah tidak. Terutama dalam akidahnya. Demikian pula dengan masalah ibadahnya. Kalau dia ibadahnya asal-asalan, ibadahnya tidak ittiba, maka dia bukan wali Allah. Meskipun secara zahirnya melaksanakan sholat, puasa, namun ketika dia berlumuran dengan kebid'ahan dalam ibadahnya, bukan dekat kepada Allah, malah menjauh dari Allah. Sebagaimana kata sebagian ulama salaf, beliau mengatakan, tidaklah pelaku bid'ah semakin bersemangat melakukan kebid'ahan, melainkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja, kalau misalnya orang itu mau ke Jakarta, tapi lewatnya ke arah Papua sana. Semakin dekat atau semakin apa? Semakin ngawur. Semakin jauh, sama dengan ibadah. Ketika orang itu beribadah kepada Allah dengan mengikuti
hawa nafsunya, ajaran nenek moyangnya, tidak ittiba kepada sunnah Rasul, semakin ngegas istilahnya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia bukan wali Allah. Wali Allah yang di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, itu intinya. Di antaranya tadi, ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala, dan ibadahnya ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin. Adapun tadi zakat, haji, ini sesuai dengan kemampuan. Barangkali dia orang fakir, gak ada kewajiban mau mengeluarkan zakat. Demikian pula dengan haji, yang dia bisa lakukan tadi di antara rukun al-Islam, berpegang teguh dengan 2 kalimat syahadat. Demikian pula dengan salat, dan juga puasa. Sesuai dengan tadi ajaran Rasulullah SAW. Demikian pula melaksanakan amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Kewajiban-kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun ini fardu kifayah hukumnya sesuai dengan kemampuan. Jihad, demikian pula berjihad dengan berbagai macam bentuknya. Jihad melawan diri sendiri dengan berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Jihad melawan syaitan dengan melawan syahwat dan syubuhat. Jihad melawan orang kafir, ahlul bid'ah, dengan hati, dengan mengingkari kekufuran kebid'ahan mereka, dengan lisan kalau sanggup, dengan membantah syubhat mereka. Demikian pula dengan jiwa raga kalau memang sudah saatnya berperang melawan orang-orang al-kufar. Nah, ini sekali lagi jihad, semua ibadah tergantung fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Wa qiyamun bihuquqi wa huquqi ibadihi al-wajibah. Intinya melaksanakan kewajiban, entah itu yang berkaitan dengan hak Allah, seperti tadi, sholat, puasa, dan seterusnya. Demikian pula kewajiban yang berkaitan dengan hak hamba Allah yang lain. Orang tua harus betul-betul, seorang yang ingin menjadi wali Allah, dia berbakti kepada orang tuanya. Meskipun sholatnya baik, kalau tidak berbakti kepada orang tua, bukan wali Allah. Karena apa? Dia meninggalkan kewajiban. Sholatnya rajin, selalu di masjid. Namun apa? Suka membentak, suka menghardik, atau melantarkan orang tuanya. Ini bukan termasuk wali Allah. Karena dia melalaikan kewajibannya berbakti kepada orang tuanya. Sedangkan Allah menggandengkan dalam banyak ayat antara birrul walidain dengan apa? At-tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini syarat yang pertama dan utama. Kalau kita mau menjadi wali Allah, ini syarat pertamanya. Dan sekali lagi tadi, dan ini juga untuk menilai orang-orang yang dikatakan digelari sebagai wali Allah. Kalau dia jauh dari melaksanakan yang wajib, maka yakini dia bukan wali Allah. Di antaranya tadi, entah itu wali majdzub, wali yang gila. Apalagi seperti yang sudah kita pernah sampaikan, ada orang yang dikatakan wali oleh sebagian masyarakat dikarenakan apa? Karena dia berani Ustaz. Boncengan pakai sepeda motor, gak pakai sehelai benang pun. Naudzubillah min dzalik, itu wakil ada betul. Nah, berani dia. Itu apa? Kesaktiannya. Apa kesaktiannya? Nggak punya otak. Gila. Naudzubillah min dzalik. Ini khurafat, keyakinan-keyakinan yang luar biasa. Dan mereka punya keyakinan, pokoknya namanya wali itu yang punya tadi keanehan, kenyelenehan, atau istilahnya kesaktian tadi. Apa kesaktiannya? Yaitu tadi, berani telanjang bulat di siang bolong. Naudzubillah. Sekali lagi, ini ajaran yang sesat menyesatkan, jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Di antaranya tadi jelas, nggak menutup aurat, jelas dia tidak melaksanakan apa? Kewajiban. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu ada. Kemudian juga ini sebagai syarat utama menjadi wali Allah. Cukup orang itu beriman, bertakwa. Nanti akan ada ayatnya surat Yunus. Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
setiap orang yang beriman bertakwa itu sudah menjadi wali Allah. Entah dia diberikan oleh Allah karamah atau tidak, yang penting beriman bertakwa itu sudah syaratnya. Gak harus namanya wali Allah punya apa? Karamah dalam artian kesaktian ataupun hal-hal yang nyeleneh atau yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tidak semuanya memiliki karamah seperti itu. Dan sekali lagi cukup orang itu beriman bertakwa sebagai wali Allah. Allah yang mengatakan demikian. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak bersedia, tidak merasa takut, yaitu alladzina amanu, yang beriman, bertauhid, tidak berbuat syirik, wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah. Takwa melaksanakan perintah, meninggalkan apa? Larangan. Cukup itu sebagai apa? Kategori, sifat, ciri dari wali Allah. Gak harus punya apa? Hal-hal yang luar biasa. Kalaupun diberi hal-hal yang luar biasa, ini sekedar bonusnya kata para ahli ulama. Berapa banyak para sahabat Rasul yang tidak punya apa? Karamah, hal-hal yang luar biasa. Yang di luar jangkauan manusia istilahnya. Ada sebagian Allah berikan karamah. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Ini tes untuk semua, silakan. Rebutan apa-apa. Sebutkan 5 karamah yang dimiliki oleh 5 sahabat Rasulullah SAW. 5 sahabat dengan 5 karamahnya masing-masing. Baik, silakan. Nah, buahnya sebetulnya. Baik, ya silakan. 5 sahabat dengan 5 karamahnya. Tentunya yang memang disebut oleh para ulama, jangan ngarang-ngarang sendiri. Silakan. Yang pertama yaitu dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa karamah beliau? Suatu ketika beliau mengundang 3 tamu, lalu bertanya kepada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan? Kata istrinya, itu untuk ya, cukup ringkasnya, betul. Yang kedua, silakan. Yang kedua, ya. Dari Umar bin Khattab Ustaz. Iya. Kenapa? Apa ini hafalan atau baca? Ini hafal. Hafal ya. Cukup. Yang kedua yaitu dari Umar bin Khattab. Beliau waktu itu Jumat. Waktu itu beliau dalam khutbahnya, iya. Berkata, ya saya. Ya, cukup. Ringkasnya. Ya. Waktu itu pasukannya yang ada di sini. Iya, cukup. Yang ketiga, jauh nanti. Ya, habis nanti waktunya. Yang ketiga. Siapa lagi? Jangan di. Nah. Sahabat ini Salman Al-Farisi. Apa itu? Nah, silakan. Lanjut masih. Pernah beliau makan dengan sahabat, lalu dirinya itu mengucapkan tasbih kepada Allah. Yang keempat adalah 2 sahabat yang baru keluar dari rumahnya Rasulullah. Siapa namanya? Namanya Usaid bin Hudayr. Ya, terus? Sama Asad bin Bishr. Abbad bin Bishr. Taib, cukup. Jazakillah khairan. Apa ini mati-mati? Taib. Mau nambah lagi? Taib, dari kalangan tabi'in 3 saja. Dari kalangan tabi'in. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, adanya karamah. Karamah itu definisinya sesuatu yang luar biasa, yang di luar kemampuan manusia yang Allah berikan kepada wali-walinya untuk memberikan istilahnya dukungan, support kepada mereka. Ya, sekali lagi ini bukan syarat utama menjadi apa? Wali Allah. Di antaranya karena para sahabat juga tidak semuanya memiliki apa? Karamah-karamah tersebut, dan kita yakini para sahabat aulia Allah. Namun tidak semuanya memiliki karamah-karamah seperti ini. Para tabi juga demikian, tidak semuanya.
Padahal mereka manusia terbaik setelah para sahabat. Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum. Di antara mereka seperti yang dikisahkan oleh para ulama, namanya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga ulama yang lain. Kalau di antara referensi pembahasan masalah wali-wali Allah, karomah-karomah mereka, ada kitab khusus yang berjudul Karamatu Auliyaillah oleh Imam Al-Lalikai. Imam Al-Lalikai yang hidup di abad ke-5 Hijriah rahimahullah ta'ala yang bermadzhab Syafi'i. Di antaranya Hasan Al-Basri. Beliau pernah dikejar di DPO oleh Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang zalim pada waktu itu. Namun beliau tidak terlihat meskipun pasukan Hajjaj sudah masuk ke rumah beliau. Istilahnya kalau orang kita apa? Ini menghilang tapi bisa balik. Baik, ini disebutkan para ulama. Demikian pula dengan para at-tabi'in yang lain. Intinya tidak harus namanya wali itu punya karomah atau hal-hal yang luar biasa atau yang nyeleneh tadi. Paham? Kalau syarat utamanya yang penting nyeleneh, yang paling nyeleneh Dajjal. Paham? Dajjal nyeleneh, punya banyak kesaktian yang Allah berikan untuk menguji manusia. Siapa yang beriman kepada dan siapa yang beriman kepada Dajjal. Dalam banyak riwayat kan Dajjal bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika masuk ke sebuah kampung atau desa, kalau penduduknya beriman bahwa Dajjal itu roh mereka, akan tumbuh makmur kampung halaman mereka. Bisa menghidupkan orang yang mati. Dengan sekali lagi seizin dari Allah. Punya apa? Banyak kesaktian. Artinya Dajjal itu sakti Mondraguna. Apakah dia wali Allah? Wali setan, jelas-jelas ada tulisan apa? Kafar atau kafir di antara kedua matanya. Maka keanehan, kenyelenehan, atau yang dikatakan orang sekarang kesaktian, ditusuk nggak mempan misalnya. Kecuali tusuk sate bedalah. Sampai kenyang sudah. Intinya tidak jadi ukuran karomah atau tadi keanehan, kenyelenehan, kesaktian, itu pasti orang yang dinamakan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat utama dan yang pertama tadi alladzina amanu, bertauhid, beriman dengan 6 rukun iman sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul SAW, tidak berbuat syirik, tidak menyimpang dalam al-aqidah, dan juga wakanu yattaqun, bertakwa kepada Allah. Dan di sini dijelaskan apa arti takwa, melaksanakan yang faraid, yang wajib-wajib terlebih dahulu. Tsumma intaqalu min hadhihi daraja ila taqarrub ila bin nawafil. Kemudian para wali Allah selesai melaksanakan yang wajib, juga berlomba-lomba dalam melaksanakan yang nawafil, yang sunnah, yang mustahab. Meskipun ini bukan syarat utama. Ini syarat pendamping istilahnya. Dan alhamdulillah sudah pernah kita sampaikan juga, kata para ulama, tingkatan wali Allah ada 2. Tingkatan kalau istilah kita VVIP dan VIP. Yaitu yang pertama yang kelasnya tinggi, yang melaksanakan yang wajib dan yang mustahab. Yang kedua, hanya melaksanakan yang wajib, tidak melaksanakan yang mustahab. Meskipun tidak melaksanakan yang mustahab, tetap dikategorikan wali Allah selama dia melaksanakan yang wajib dan tentunya juga meninggalkan yang dilarang. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Fatir, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan Alkitab Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami, di antara mereka, di antara orang beriman, ada yang mendolimi diri mereka, meninggalkan yang wajib, melakukan yang dilarang. Ini yang mendolimi diri mereka sendiri dengan maksiat. Ini bukan kategori wali Allah. Wali Allah
Ya, sebagaimana diklaim oleh sebagian masyarakat, dia wali Allah. Kenapa? Karena tiap malam dia apa? Bukan melean tok, ngombe istilahnya. Bukan ngombe air putih, bukan. Ya apa? Ya mendem. Ya, alias cari bil khamar. Ya mabuk. Ya, bahkan juga mungkin alasannya apa? Ya masuk ke diskotik dengan alasan apa? Ya na'udzubillahi min dzalik. Ya, bagaimana dia mengorbankan dirinya memasuki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi bagaimana dikatakan sebagai wali Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya orang mukmin yang berlumuran dengan dosa bukan wali Allah. Kemudian yang kedua kata Allah dalam ayat tadi, muqtasidun. Di antara orang beriman, muqtasidun, yang tengah-tengah, yang sedang-sedang, yaitu yang mencukupkan diri dengan yang wajib, tidak melaksanakan yang mustahab. Tetap dikategorikan sebagai wali Allah. Kemudian yang ketiga, tingkatannya yang paling tinggi, sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang melaksanakan yang wajib dan yang mustahab. Dan ini derajat yang tinggi dari wali Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla jinsin minal ibadat al-wajibah masyru'un min jinsihi nawafil fiha fadail azima tukammil al-faraid wa tukammil thawabaha. Kata beliau, setiap yang wajib dari ibadah-ibadah yang Allah wajibkan itu ada yang mustahab. Salat wajib ada salat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Ada haji wajib, ada haji yang demikian seterusnya. Di antara faedahnya untuk menyempurnakan kewajiban yang di situ mungkin banyak kekurangan. Salat 5 waktu kita masih banyak kekurangan dari segi mungkin ikhlasnya, mungkin dari sisi ittiba'nya, maka disempurnakan dengan yang mustahab. Puasa Ramadan kita, semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wahtisaban. Kita yakini pasti ada kekurangan dalam ibadah puasa kita. Dari keikhlasan mungkin dari ittiba, dari mungkin ucapan kita yang belum bisa dijaga dan seterusnya. Maka ada puasa sunnah untuk menyempurnakan ibadah puasa yang wajib yang masih banyak kekurangannya. Paham dong? Fahimun au naimun? Paham atau tidur? Itu bahasa Arabnya mirip. Fahimun, paham, naimun, tidur. Pilih yang mana antum? Baik. Kemudian kata Syekh, fa'auliyaullah qamu bil faraid wan nawafil. Para wali-wali Allah, ini terutama yang kelas VIP tadi yang paling tinggi derajatnya, mereka melaksanakan yang faraid, yang wajib dan yang nawafil, yang mustahab. Fatawallahum wa ahabbahum. Maka Allah pun mencintai mereka. Allah pun berwala istilahnya sangat amat dekat dengan mereka. Maka selanjutnya sahalalahum kulla tariqin. Allah mudahkan segala urusan mereka. Yusiluhum ila ridha, dan Allah mengantarkan mereka kepada keridhoannya. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ketika orang itu mendekat kepada Allah, tetapi tadi syaratnya dengan yang wajib, bukan dengan yang bid'ah. Yang wajib yang ittiba kepada sunnah Rasul. Semakin dia mendekatkan diri kepada Allah, semakin Allah dekat dengan dirinya, semakin dia cinta kepada Allah, semakin Allah mencintainya. Yuhibbukumullah wa wafaqahum wa saddadahum fi jami harakati. Maka kalau Allah sudah mencintai mereka, Allah akan meluruskan segala aktivitas mereka. Makanya terjemahannya apa? Kita katakan kuntu sam'ahu, aku akan meluruskan pendengarannya. Ini kalau orang-orang ahlul kalam menuduh kita mentakwil. Kan lafadznya, redaksinya, aku menjadi pendengaran. Dohirnya apa?
Allah bersatu dengan, ini memang ada ajaran seperti itu. Meyakini Allah bersatu dengan apa? Makhluk. Bahkan ada dari tokoh mereka Ibnu Arabi yang mengatakan orang Nasoro itu kafirnya bukan karena mereka meyakini Nabi Isa itu Allah atau Allah sama dengan Isa. Tapi karena mereka membatasi Allah hanya bersatu dengan Nabi Isa. Seandainya mereka meyakini Allah bersatu dengan semua makhluknya, nggak kafir. Paham? Ini wong yang apa? Itu sudah wali-wali apa hidup seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Meyakini Allah bersatu dengan Nabi Isa saja kufur, apalagi meyakini Allah bersatu dengan semua makhluknya. Bahkan mereka mengucapkan na'udzubillah min dzalik. Tapi ini sekedar untuk menunjukkan bagaimana jauhnya mereka dari nakal wal akal, dari Al-Quran dan Sunnah dan daripada akal yang sehat. Bahkan mereka mengatakan ma ra'aitul kalba wal khinzir illallah. Tidaklah aku melihat anjing dan babi kecuali Allah. Karena apa? Semua telah bersatu dengan naudzubillah min dzalik. Di antara hadisnya apa? Ini yang mereka pakai. Kuntu sam'ahu. Aku menjadi pendengarannya, alias Allah bersatu dengan apa? Di antaranya wali-walinya tadi. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada sahabat tabi'in ataupun ulama yang memahami dohirnya hadis itu. Allah bersatu dengan apa? Allah menjadi pendengarannya wali. Sekali lagi itu bukan dohir daripada al-hadis. Dohirnya hadis, Allah akan apa? Meluruskan pendengaran mereka. Ini yang dipahami oleh uslub bahasa Arab. Ini bukan takwil seperti yang sekarang dituduhkan kepada Salafi Wahabi katanya. Alhamdulillah tadi malam sudah kita sempat membantah statement-statement yang sekarang lagi viral menuduh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sesat akidahnya, atau nggak ada salafnya. Paham? Intinya sekali lagi harus semakin kita rajin belajar terutama tentang akidah karena syubhat luar biasa. Sekali lagi terutama di dunia maya, dan kalau sudah kita tahu itu sesat, hati-hati nggak usah dibuka-buka. Nggak usah apalagi posting-posting untuk sekedar lucu-lucuan, jangan, sudah asyubah khatafah. Paham? Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata beliau wa faqa wa sajjadahu fi jami' harakatih. Allah akan memberikan taufik kepada para wali-walinya. Allah akan meluruskan segala gerak-geriknya. Dan ciri wali Allah sebagaimana tadi melaksanakan yang wajib. Gak ada wali Allah yang ngaku saya wali Allah. Kalau nggak meyakini saya wali Allah, kualat misalnya. Kalau nggak mau cium, bolak-balik. Na'udzubillah min dzalik. Seandainya kita tahu dia wali Allah, tidak boleh sampai mengkultuskan, mengkeramatkan, sejajarkannya dengan Nabi Muhammad atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan tadi juga seandainya wali Allah punya karamah, nggak mungkin bisa dijadikan pertunjukan. Tanggal 9 misalnya pertunjukan karamah wali. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula nggak usah percaya dengan bualan orang-orang yang mengaku keturunan Rasul. Wah, bisa Isra Mi'raj sampai 70 kali. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang sudah pernah kita ceritakan dalam buku yang pernah kita juga sebagiannya terjemahkan. Ada kisah dari wali mereka katanya. Ketika ada seorang tamu datang di rumah seorang wali katanya. Dari keturunan Nabi katanya. Kemudian sang tamu melihat di rumahnya ada pajangan gambar-gambar burung, gambar-gambar ayam. Sang tamu mungkin pernah mendengar sabda Rasul. Bahwasanya asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat yang menggambar makhluk yang bernyawa, di antaranya binatang. Sampaikan dari situ kepada sang wali, dalam tanda petik, tanda wali, nggak tahu wali apa, wali murid, disampaikan, kenapa kok antum wahai wali fulan itu kok memajang gambar yang itu Rasul kecam, Rasul larang, la tadkhul malaikatu baitan fi suratin wala tinsa. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada
gambar-gambar yang bernyawa tadi. Ya, kemudian sang wali nggak terima. Ini sopo kok apa? Wali kok dinasehati ya. Kata dia, ya, ketika disampaikan hadis yang akan diadab paling keras di hari kiamat, orang-orang yang menulis atau menggambar, melukis gambar-gambar yang bernyawa tadi, seraya dikatakan tiupkan ruh kepada gambaran-gambaran kalian, lukisan-lukisan yang bernyawa kalian tersebut. Sang wali menjawab, ana bisa meniupkan ruh sekarang. Ditiuplah ruh di gambar itu, tiba-tiba langsung burung itu terbang dari lukisan. Paham ya? Ini yang na'udzubillah min dzalik. Itu mereka percayai karamah-karamah yang untuk apa? Yaitu tadi. Di antaranya, paham? Ya, agar dikeramatkan. Kalau enggak dikeramatkan, kualat. Itu senjata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kadzabun. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Fa in sami'u billah. Kalau mereka mendengar ya sesuai dengan tadi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in absaru falillah. Jika mereka melihat betul-betul karena Allah, melihat sesuatu yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in batashu aw masyau fa fi taatillah. Jika memukul menggunakan tangannya, berjalan kaki, semuanya dalam rangka mentaati Allah. Ini sekali lagi balasan bagi wali-wali Allah yang beriman, bertakwa, melaksanakan yang wajib dan juga yang mustahab. Allah akan mencintai mereka dan juga tadi meluruskan segala bentuk amal-amalan perbuatan. Wa ma tasdidi lahum fi harakatin ja'alahum mujabad da'wah. Dan di antara keutamaan pahala orang itu sebagai wali Allah, doanya mustajab. Diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insa'alu a'tahum. Jika mereka meminta, Allah akan memberikan masalah dini wa dunyahum. Sekali lagi, ini syaratnya beriman, bertakwa. Ya, jangan terkena, tergiur, tertipu dengan ini dakwanya, doanya ya mustajab. Ya, sekali ngomong langsung apa? Dikabulkan misalnya. Ya, lihat dulu bagaimana tadi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya, jikalau Anda melihat seseorang bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, jangan percaya dulu dia sebagai wali Allah. Lihat bagaimana ittiba'nya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ma tasdidi lahum fi harakatin ja'alahum mujabad da'wah insa'aluhu atahum masalihad dini wa dunyahum wa insa'aduhu minasyurur a'adahum. Jika mereka minta perlindungan, Allah lindungi mereka dari segala bentuk kejelekan. Dan inilah yang kita isyaratkan tadi. Ada yang sudah ngeh pertanyaan kita tadi. Ada hadis dalam Arba'in Nawawiyah yang juga mendukung penjelasan tentang siapa wali Allah tersebut. Hadisnya dalam Arba'in Nawawiyah. Ini terutama yang belum pernah menjawab sama sekali. Atau yang jarang lah. Yang langganan, ya sabar dulu. Nah, hadis, kalau anak masih ingat, insya Allah hadis yang ke-19 dari Arba'in An-Nawawiyah. Nah, tidak apa-apa browsing, tapi cepat langsung dihafalkan. Hadisnya lengkap, Abi. Betul ya? Hah? Hadis ke-19, apa salah? Nah? Hadis Abdullah bin Abbas ya? Iya betul lah, Abdullah bin Abbas. Panjang, tapi kan sudah khataman kita. Iya. Tidak ada yang hafal. Barangkali wali kan? Iya, barangkali tiba-tiba dapat karomah, makanya kita. Baik. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka. Ini intinya.
Rasul mengatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kata ulama, yaitu dengan menjaga agama Allah, tauhidullah, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, dengan melaksanakannya, menjaga larangan Allah, dengan meninggalkannya. Dan balasannya Allah menjaga. Seperti dalam kisah yang sudah kita sampaikan, dan ini disampaikan oleh Imam Ibn Rajab dalam syarah hadis ini, dalam kitab beliau, Jami'ul Hikam, beliau membawakan kisah seorang sahabat Rasul yang bernama Safina, yang bertemu dengan seekor harimau di pulau terpencil. Namun binatang yang buas tersebut malah membawa beliau ke tempat keluar dari pulau terpencil tersebut. Ada riwayat dikatakan, Safina berkata, ana maula Rasul sallallahu, wahai singa, aku adalah pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul kita yakini beliau wali Allah. Ini kisah yang wajib kita benarkan. Para sahabat semuanya wali Allah. Kalaupun ada karamah, cerita karamah dengan riwayat yang sahihah, itu betul. Karena mereka tadi syaratnya sudah terpenuhi. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau antum jangan coba-coba datang ke KBS, ke kandang macan, ana. Baik. Sopokon jari macan nih. Baik, hati-hati. Sekali lagi, wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa ma'adzalika latafa bihim fi kulli ahwalihim. Allah sangat amat menyayangi mereka, para wali-walinya. Walaula annahu qada ala ibadi bin maut la salima min auliya'u. Seandainya ada makhluk manusia yang hidup kekal abadi, maka wali-wali Allah lah yang tidak akan mati. Seandainya. Karena Allah sangat mencintai mereka. Li'annahum yakrahunahu limasyaqqati wa 'azamatihi. Karena mereka tidak suka kematian dikarenakan beratnya sakaratul maut, berat melewati tadi fitnah kubur, dan Allah tidak menyukai masa'atahum, yaitu menyakiti para wali-walinya. Walakin lamma kana al-qada' nafidan kana la budda lahum minhu. Namun sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kemudian ini kesimpulannya. Sekali lagi, ini pembahasan hadis sudah kita lewati. Ini kesimpulannya. Fabayyana fi hadzal hadis sifatal auliya. Kesimpulannya hadis ini menjelaskan yang pertama sifat wali-wali Allah. Wa fadailahum al-mutanawwi'ah, dan keutamaan mereka yang bermacam-macam. Kalau kita mau sebutkan, di antaranya Allah membela para wali-wali. Yang memusuhi wali Allah, Allah akan memeranginya. Artinya Allah membela para wali-wali. Yang kedua keutamanya Allah mencintai mereka. Kemudian Allah akan meluruskan segala aktivitas mereka. Pendengaran mereka, penglihatan mereka, tangan, kaki mereka diluruskan Allah. Kemudian keutamanya berikutnya diijabahi apa? Doanya. Mustajab doanya. Meskipun harus kita yakini mereka bukan orang yang maksum dari kesalahan. Gak ada yang luput dari kesalahan. Cuma namanya wali Allah, kalau dia berbuat kesalahan, segera dia bertobat kepada Allah. Kullu bani Adam khata' wa khata'ina at-tawwabun. Demikian pula wali Allah bukannya orang-orang yang selalu lancar jaya dalam kehidupannya. Banyak juga onak dan duri, lika-liku dalam perjalanan hidupnya, apalagi dalam dakwanya. Sebagaimana jangankan wali Allah, Rasul sallallahu, beliau adalah apa? Manusia yang termulia, walinya para wali istilahnya. Meskipun demikian, banyak cobaan, ujian beliau. Paham dong? Kemudian kata beliau, wa husula mahabbatillahi lahum allati a'dham ma tanafasa fil mutanafisun. Para wali Allah telah menggapai kecintaan Allah yang merupakan impian bagi semua orang yang berlomba-lomba untuk menggapai
kecintaan Allah tersebut. Wa annahum ma'ahum wa nasarahum. Dan Allah bersama mereka menolong mereka. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Ini bukan takwil menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah. Allah nggak butuh apa? Pertolongan. Namun maknanya jika kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Nah, wa mu'ayyiduhum wa musaddiduhum. Allah menguatkan mereka, meluruskan langkah mereka, wa mujibu da'watihim. Wa yadullu hadzal hadis ala isbati mahabbati. Dan dalam hadis ini ada pembahasan tauhid asma wa sifat, yaitu penetapan sifat cinta bagi Allah sesuai dengan kebesarannya. Ini enggak ada pada sifat 20 sifat pitu. Yang hafal sifat 20 sifat pitu. Enggak ada sifat apa? Itu di antara penyimpangannya. Padahal jelas yuhibbukumullah. Rasul mengatakan idza ahbabtuhu. Allah dan Rasulnya menetapkan sifat Allah di antaranya al-mahabbah. Kok mereka tidak mau menetapkan? Ngakunya ahlus sunnah tapi kok tidak mengikuti akidah sunnah Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Wa tafawutuha li auliyaihi. Kecintaan Allah kepada para walinya itu juga bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar kewalian mereka. Semakin banyak mereka melaksanakan cabang keimanan, semakin mereka melaksanakan yang wajib dan mustahab, semakin besar cinta Allah kepadanya. Sekali lagi secara umum, kaidahnya setiap yang beriman bertakwa wali Allah. Tapi tingkatan mereka apa? Berbeda-beda. Sebagaimana pembahasan kalau kita kaji kitab-kitab akidah tentang definisi iman, tentang iman versi Ahlussunnah, bahwasanya orang yang beriman yatafadhalun. Orang beriman itu bertingkat-tingkat keimanannya. Maka dari situlah juga bertingkat-tingkat kecintaan Allah kepada orang yang beriman, orang-orang yang merupakan wali-wali Allah. Tidak satu derajat. Wa tafawutu li auliyai bihasabi maqamati. Wa wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam li auliyillah bi adil farad wal iktsar minan nawafil. Rasul mensifati wali-wali Allah yang melaksanakan yang faraid dan memperbanyak dari nawafil. Ini yang tingkatan tertinggi. Mutabiqun liwasfillahi lahum bil iman wa taqwa. Dan ini sesuai dengan yang Allah sifatkan dalam surat tadi Yunus 62 sampai 63. Jadi ayat dan hadis ini saling mengokohkan, menguatkan tentang siapa ciri wali Allah. Ini sekali lagi sudah terang benderang. Gak mungkin wali Allah itu orang gila. Gak mungkin wali Allah itu yang malas beribadah. Gak mungkin. Ciri wali Allah jelas dalam ayat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Ada sebagian yang memotong sampai di sini saja. Wali Allah itu nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih. Yaitu tadi orang gila. Nggak ada dia sedih, dia ketawa terus. Itu wali Allah. Ini wali gendeng ya. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi Allah meneruskan siapa walinya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah yang beriman bertakwa. Beriman dengan 6 rukun iman sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Wa kanu yattaqun bertakwa. Takwa melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Enggak mungkin namanya orang gila bisa melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Karena di antara syarat melaksanakan yang wajib berakal. Sekali lagi, jangan tertipu dengan orang-orang yang nunjuk-nunjuk wali Allah. Namun statusnya ODGJ. Fakulu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyah. Ini kesimpulannya. Setiap orang yang beriman bertakwa, dia sebagai wali Allah. Dan wali Allah nggak mungkin dia pamer. Saya wali Allah. Ini wali Allah gang berapa ini? Wali Allah melaksanakan perintah Allah. Itu diantaranya tidak
menyombongkan diri, tidak merasa telah sempurna imannya, fala tuzaku anfusakum. Li'annal iman yashmal al-aqaid. Ya, dan iman ini mencakup masalah akidah. Kalau akidahnya sesat, apalagi tadi jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh ke dalam kekufuran, bukanlah dia sebagai wali Allah. Kerjaannya mondar-mandir di kuburan keramat, istighosa kepada wali yang telah mati, mengajarkan tadi istighosa kepada wali yang telah mati. Bagaimana dikatakan wali Allah sedangkan dia menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia menyekutukan Allah dalam al-uluhiyah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sedangkan Allah menvonis orang yang berdoa kepada selainnya itu kafir. Allah berfirman dalam, kalau nggak salah, akhir-akhir surat Al-Mu'minun, wa man yad'u ma'allah ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ini umum, mencakup berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi, kepada wali yang telah mati, berdoa kepada jin-jin. Barang siapa berdoa kepada selain Allah yang dia tidak memiliki keterangan padanya, maka hisabnya di sisi Allah dan tidaklah beruntung orang-orang kafir. Orang kafir nggak mungkin bisa menjadi wali Allah. Dan di antara ciri orang kafir yang berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah. Wa a'malal qulub wal jawari, dan iman mencakup amalan hati, amalan anggota badan. Wa taqwa tarku jamil muharramah, dan takwa artinya meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling diharamkan syirik kepada Allah, kemudian bid'ah, kemudian maksiat. Kemudian yang terakhir, wa yadullu ala aslin azimin wa huwa annal fara'idha muqaddamatun 'alan nawafil. Dan ingat kaidah yang sudah pernah kita sampaikan, bahwasanya yang wajib lebih didahulukan daripada yang mustahab. Bukan termasuk wali Allah. Meskipun sholat tahajud mulai ba'da isya langsung sampai misalnya jam 4. Sedangkan waktu sholat dia ngorok. Bukan karomah dia. Sekali lagi na'udzubillah min dzalik, subuhnya jam 7. Dan itu terus menerus misalnya. Ini bukan wali Allah meskipun sholat tahajudnya ini mustahab hukumnya. Sholat subuh wajib. Jangan mendahulukan yang mustahab, melalaikan yang wajib. Ini bukan ciri wali Allah. Wa ahabbu ilallah wa aktsar ajran tsawaban. Yang wajib, yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih banyak pahalanya. Sebagaimana dalam hadis tadi, Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya abadi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari yang aku wajibkan atasnya. Wa annau inda tazahum yata'ayyan taqdimul furud ala nawafil. Kalau seandainya terjadi tumpang tindih antara yang wajib dan yang mustahab, didahulukan yang yang wajib. Makanya Rasul mengatakan, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Jika sudah dikumandangkan qomat, enggak ada lagi salat sunnah. Misalnya ada orang masuk, dia enggak tahu, qomat sudah dekat. Allahu Akbar, baru takbiratul ihram sudah misalnya qomat, harus dibatalkan. Jangan melakukan sunnah, harus dipertahankan. Ini wajib lebih didahulukan. Paham tuh? Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai wali-walinya di dunia wal akhir. Baik, ada pertanyaan satu. Ini apakah dengan sabar semua solusi teratasi? Yang pertama, semua teratasi dengan pertolongan dari Allah. Dan diantaranya dengan as-sabar dan juga wasta'inu bis-sabri wa as-shalah, dengan usaha dan juga dengan banyak berdoa kepada Allah. Adapun keutamaan sabar sangat banyak sekali seperti yang sudah pernah kita sampaikan. Allah berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna raji'un
ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan salawat dari Allah, keselamatan dari Allah, kemudian mendapatkan rahmat dan hidayah dan juga pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.